Bapak Ibu, Saudara di dalam Kristus, mewakili seluruh majelis gereja, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Minggu kita, minggu akhir tahun gerejawi, dan minggu memperingati orang yang telah meninggal dunia. Kita akan segera memasukinya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk doa saat teduh. Amin. Kita masuki ibadah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 260, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. No
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sebagai hukum Allah di tengah ibadah kita pada minggu hari ini, diambil dari pengakuan iman HKBP pasal yang ke-15, demikian bunyinya. Peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya,
Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu orang itu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan dari yang telah meninggal itu. Demikian hukum Allah, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah sebagai epistel di ibadah kita pada sore hari ini tertulis pada Yesaya pasal 65 dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-23. Kita membacanya secara responsoria.
Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom.
Selamat beribadah bagi kita semua, Jemaat HKBP Denpasar, ibadah pada sesi 3 pada minggu ini dengan topik menyongsong langit dan bumi yang baru. Kiranya pertolongan Roh Kudus memimpin setiap kita dalam ibadah. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Warta yang pertama yaitu Pos Pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Sejauh ini berjalan dengan baik. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Tabanan HKBP Denpasar dapat menghubungi Koordinator Pospel Tabanan Sintua E. Sihotang, nomor telepon tertera, dan anggota seksi Zending yaitu Amang Calon Sintua Fajar Sitompul. Hingga saat ini jumlah Jemaat Pospel Tabanan berjumlah 21 keluarga. Yang selanjutnya persiapan pos pelayanan Gianyar HKBP Denpasar. Bagi jemaat yang ingin beribadah di Pospel Gianyar HKBP Denpasar dapat menghubungi Koordinator Pospel Gianyar yaitu Amang Sintua M. Simatupang, nomor telepon tertera, dan anggota seksi Sending. Hingga saat ini jumlah jemaat Pospel Gianyar HKBP Denpasar berjumlah 13 keluarga. Pada hari ini juga Minggu tanggal 26 November 2023 gereja kita melaksanakan ibadah sekali sebulan di persiapan Pospel Gianyar HKBP Denpasar bertempat di gereja Oikumene Yonzipur Gianyar. Pada hari ini juga dilaksanakan kunjungan besuk bagi salah satu jemaat kita di Pospel, persiapan Pospel Gianyar, yaitu kepada keluarga J. Simangunsong, Inang Boru Manurung. Dilaksanakan tadi pagi setelah ibadah 7.45 Wita. Kita bawakan dalam doa kiranya keluarga lekas dipulihkan. Jadwal kegiatan gereja minggu ini dapat kita lihat dalam daftar. Yang selanjutnya peneguhan Bibelfro HKBP Denpasar. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan Eporus, Huria Kristen Batak Protestan, nomor 143, garis miring BVR, garis miring SK, garis miring 10, garis miring 2023, tertanggal 9 Oktober 2023, menetapkan Bibelfro Nurmala Boru Simanjuntak menjadi Bibelfro fungsional HKBP Denpasar. Peneguhan telah dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 26 November 2023 pada sesi 2 pukul 10 tadi siang. Peneguhan dipimpin oleh Amang Preses HKBP Distrik 17 IBT, Pendeta Abednego Sitompul MTH. Marilah kita bawakan dalam doa, kiranya Inang Bibelfro dapat menjalani pelayanan di gereja kita dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat bertambah, mulai hari ini Minggu tanggal 26 November 2023 telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yakni keluarga Hasfan Limrah Nainggolan dan Nikade Dinda Paramita bersama satu orang anak mereka. Mereka adalah jemaat Immanuel Gereja Metodis Indonesia, Hutatonga Resort Padang Sidempuan. Alamat saat ini di Jalan Dewata Indah nomor 12 Sidakarya, masuk sektor 6. Telah diperkenalkan di dalam ibadah tadi pagi pukul 7.30. Marilah kita doakan agar keluarga menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Selanjutnya, akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaon. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 November 2023, adalah akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi jemaat yang telah meninggal dunia dimulai dari 20 November 2022 sampai dengan 26 November 2023. Acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal akan dilaksanakan setelah warta ini.
Berita duka cita, telah meninggal dunia Sintua Pensiun Mangatas Sibarani atau Oppu Tiodoli pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pada pukul 15.30 WITA di Rumah Sakit Umum Klungkung. Tutup usia 75 tahun. Almarhum meninggalkan ibu Arta Borusamosir bersama 5 orang anak dan 13 cucu dari sektor 11. Jenazah telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 15 WITA di Taman Makam Mumbul, Jimbaran, Nusa Dua. Sesuai dengan program gereja pada minggu hari ini, gereja kita akan mengumpulkan persembahan kantong hitam di ibadah pagi, siang, dan sore, Pospel Tabanan, serta persiapan Pospel Gianyar sebagai dana duka kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kita doakan agar Tuhan memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, Parheheon Ama HKBP Denpasar 2023. Pada hari ini, tanggal 26 November 2023 adalah pesta Parheheon Ama se-HKBP dan yang telah dilaksanakan pada ibadah siang tadi pukul 10. Dan Ama HKBP Denpasar telah mengadakan malam keakraban sesama kaum Ama kemarin pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pada pukul 17 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar, dan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan baik. Baptis dewasa dan sidik khusus. Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, gereja melaksanakan baptis dewasa dan sidik khusus kepada Sarah Adriani Putri yang datang dari agama lain dan telah menjalani katekisasi khusus dan pembinaan selama ini. Acara baptis dan sidi di ibadah pukul 7.30. Mari kita doakan menjadi jemaat yang takut dan setia kepada Tuhan. Kunjungan gerejawi pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, gereja kita menerima kunjungan rohani, yaitu yang pertama dari Gereja Kristen Okumene Indonesia atau GKO Cibitung, berjumlah 35 orang yang dipimpin oleh Pendeta Daniel Zakarias. Rombongan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pagi pukul 7.30 WITA. Yang selanjutnya Ikatan Alumni SMA 1 Medan, angkatan tahun 1969. Rombongan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 10 WITA. Kegiatan Remaja HKBP Denpasar. Sesuai dengan rangkaian kegiatan Natal Remaja HKBP Denpasar 2023, gereja kita akan melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Asuhan Elisama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 yang akan diikuti oleh remaja HKBP Denpasar. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, bagi jemaat yang terdorong hatinya ingin memberikan sumbangan berupa dana maupun beras, sabun, odol, gula, indomie, minyak, dan lain-lain. Untuk dapat menginformasikan lebih lanjut dapat menghubungi Putri Hasibuan, Lauren Nenggolan, Iren Sianturi, Matilda Silalahi, dalam rekening tertera atas nama Giovanni Bramantia Samuel Sihombing. Pengumpulan celengan. Sesuai dengan program Gereja HKBP Denpasar tahun 2023, pada hari ini Minggu tanggal 26 November 2023 dilaksanakan pengumpulan celengan di semua ibadah. Pengumpulan celengan diserahkan di ibadah pagi, siang, atau sore ini yang dihantarkan ke depan pada saat persembahan kedua atau dapat juga disampaikan melalui majelis sektor masing-masing. Jadwal kegiatan Natal di Gereja HKBP Denpasar 2023 dapat kita lihat bersama. Lalu yang selanjutnya, rapat Parhalado. Gereja kita melaksanakan rapat Parhalado pada hari Kamis, tanggal 23 dan 30 November 2023, pukul 17 WITA, untuk membahas
evaluasi program Huria kegiatan pelayanan dan keuangan tahun 2023, dan menyusun anggaran dan program kerja tahun 2024. Mari kita bawakan dalam doa, kiranya seluruh majelis dapat melaksanakannya dan menghasilkan hasil rapat seturut dengan kehendak Tuhan. Program NHKBP Denpasar Goes to Samosir. Dalam rangka program NHKBP Goes to Samosir 2024, Panitia NHKBP akan melaksanakan acara malam pujian melalui live streaming melalui YouTube HKBP Denpasar pada hari ini, Minggu 26 November 2023, pukul 19, setelah ibadah sore bertempat di Gereja HKBP Denpasar. Acara ini diikuti oleh semua kategorial dan jemaat HKBP Denpasar. Setelah pembacaan warta ini, Panitia NHKBP Goes to Samosir akan menyampaikan sosialisasi. Marilah kita mendukung acara tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Perayaan Natal NHKBP Denpasar 2023. Dalam rangka menyambut perayaan Natal NHKBP Denpasar 2023, Naposo Bulung akan melaksanakan latihan persiapan Natal 2023 pada setiap hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan latihan gabungan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dan Sabtu tanggal 2 Desember 2023 bertempat di Gereja HKBP Denpasar dan Konsistori. Pukul 19.30 diharapkan kehadiran bagi seluruh NHKBP gereja kita. Demikian diwartakan untuk dapat dimaklumi. Ulang tahun Distrik 17 IBT. Dalam rangka ulang tahun Distrik 17 IBT yang ke-29, maka pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, gereja kita akan mengumpulkan dukungan atau tupak untuk memenuhi operasional distrik dan kegiatan-kegiatan distrik. Kiranya Tuhan memberkati. Ujian tulisan dan lisan peserta katekisasi khusus atau katekisasi CD sesuai dengan program gereja kita. Peserta pelajar reguler katekisasi CD tahun 2023 akan mengadakan ujian tulisan pada hari Sabtu 2 Desember 2023 masuk jam 17 WITA. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember akan mengadakan ujian lisan yang didampingi oleh seluruh orang tua. Semoga Tuhan memberkati. Selanjutnya mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, yaitu untuk Amang R. Silalahi, Inang Nyonya P. Sirait Boru Samosir, dan Amang S. Hutapea Boru Tajulu. Begitu juga untuk seluruh jemaat yang belum tertera dalam daftar ini. Untuk berita keuangan dapat kita lihat di dalam warta jemaat yang telah dibagikan oleh Sintua sektor masing-masing, atau bagi adik-adik kami Naposo yang membutuhkan detail laporan keuangan gereja kita dapat datang ke sekretariat atau kantor atau kepada Sintua untuk boleh mendapatkannya. Yang terakhir, ulang tahun, Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 November 2023 hingga tanggal 2 Desember 2023. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap program gereja kita dalam satu minggu ini. Begitu juga Tuhan memberkati seluruh jemaat HKBP Denpasar dalam setiap aktivitas
dalam 1 minggu ini. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia dari NHKBP Ghost to Samosir untuk menyampaikan sosialisasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yesus Kristus kita dapat beribadah pada sore hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, NHKBP Denpasar, terkhusus kepada kami selaku panitia NHKBP Denpasar Ghost to Samosir 2024. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort Cianturi, yang kami hormati Amang Pendeta Huta Soit, yang kami hormati seluruh Parhalado yang kami hormati seluruh Parhalado HKBP Denpasar, dan yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Denpasar dan jemaat simpatisan yang beribadah pada ibadah sesi ketiga pada sore hari ini. Menindaklanjuti dari isi warta jemaat terkait bahwa kegiatan Worship and Charity Night NHKBP Denpasar, yang dimana kegiatan ini adalah salah satu rentetan acara NHKBP Ghost to Samosir 2024. NHKBP Ghost to Samosir 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 12 Maret 2024 dengan 3 tujuan destinasi, yaitu Tarutung, Balige, dan juga Samosir. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, mengenal asal-muasal suku Batak, yang kedua, mengenal sejarah HKBP secara luas, dan yang ketiga, melakukan bakti sosial dengan saudara-saudari yang ada di Panti Asuhan Hepata. Dengan ini kami mengundang Amang, Inang, Abang, Kakak, dan teman-teman semua untuk ikut berpartisipasi pada Worship and Charity Night atau Malam Mengasihi yang dia akan dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 26 November 2023 pada jam 19 WITA sepulang ibadah sore, dan didukung oleh tim multimedia HKBP Denpasar yang akan melakukan live streaming di YouTube HKBP Denpasar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon dukungan doa, ide, ataupun materi agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki acara peringatan akan orang-orang yang telah lebih dahulu meninggal. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 334 ayat 5 dan ayat 6.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita telah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi. Pada hari ini kita perlu mengenang saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang telah berakhir hidupnya, juga pekerjaannya di dunia ini. Marilah kita mendengarkan nama-nama mereka yang telah meninggal dunia mulai dari minggu 20 November 2022 sampai pada hari ini, Minggu 26 November 2023. Yang pertama, Roland Edward Simorangkir Opuja Sondoli, meninggal pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, tutup usia 68 tahun, dari sektor 7. Yang kedua, Ronald Situmorang, meninggal pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, tutup usia 44 tahun, dari sektor 7. Yang ketiga, Poltak Hasolowan Tabunan Opu Halomoandoli, meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, tutup usia 72 tahun, dari sektor 2. Yang keempat, Julio Tesya Gunardi Sianturi, meninggal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, tutup usia 30 tahun, dari sektor 2. Yang kelima, Sintua Mangatas Sibarani Opu Tiodoli, meninggal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, tutup usia 75 tahun. Kehidupan mereka yang telah berakhir mendengungkan seruan indah. Kiranya seruan indah itu bergema bagi kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami.
kembali ke sisimu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan, beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari kehidupan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 263, seraya kita mengumpulkan persembahan. Yang memenangi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada perayaan akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan akan orang-orang yang telah meninggal, tertulis dalam surat Wahyu kepada Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita boleh ikuti dalam hati kita masing-masing. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Amanginang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, saya mau merangkum beberapa ajaran tentang hal permeninggal duniaan ini. Untuk hari ini mungkin ada beberapa pengulangan, tapi kita mau hubungkan dengan yang tadi dibacakan oleh Amang Sintua dari Konfesi HKBP atau pengakuan iman HKBP. Tadi kita punya pengakuan iman rasuli atau apostolikum yang kita bacakan bersama-sama. Untuk secara khusus HKBP punya pengakuan imannya juga, yang dituliskan dalam satu buku ini, dan sudah satu kali revisi tahun 51, kemudian revisi penambahan, bukan revisi perbaikan, tapi revisi penambahan di tahun 1996. Tadi diambil dari pasal 15, artinya ini adalah konfesi kita, inilah kepercayaan HKBP, pola tetapnya. Di luar ini ada tapi bukan HKBP, gitu ya. Jadi ini adalah yang HKBP, yang di luar ini pun ada tapi bukan HKBP, gitu. Yang pertama, kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang-orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Perlu kita perbaiki lagi, amangan teman-teman, terutama secara khusus untuk teman-teman mahasiswa. Semoga jauh dari kita kejadiannya, tapi kemungkinan besar ya di kalian, misalnya ada yang orang tuanya meninggal, orang tua temannya meninggal, begitu datang melayat, masih banyak kita yang ngikut sinetron. Nggak tahu, mungkin kalian nggak nonton sinetron, nggak nonton sinetron lagi, dulu nontonnya kan? Nonton ya kalian sinetron? Si Madun nonton lah. Ada ya? Nah, apa kebiasaan sinetron yang salah satu yang sampai di kita? Ketika melayat itu, masih banyak yang ngomong ke keluarga, mudah-mudahan semoga arwah almarhum, arwah beliau itu diterima di sisi yang maha kuasa, begitu. Nah itu bukan budaya kita.
Itu bukan bahasanya kita, itu bukan bahasa Kristen. Semoga beliau diterima. Nah, kenapa? Karena ini tadi, kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Tertutuplah pintu berkat dan tertutuplah pintu kutuk juga untuk orang-orang ketika dia meninggal dunia. Gak bisa lagi kita burai, kita kutuk orang-orang yang telah meninggal dunia itu. Mampus kau kan? Masuk neraka lah kau kan? Makan ulat lah kau, makan cacing nanti kau gitu. Sudah ditutup saluran kutuk pun, kita maki-maki, mau kita kutuk apapun sama dia tidak akan berlaku lagi. Berlaku sama untuk berkat. Semoga masuk surga, semoga pahalanya ditambahkan, semoga ini, enggak. Jadi tujuan kita melayat apa? Bukan lihat yang meninggal kita melayat itu. Walaupun katanya melayat itu ada kepanjangannya kan? Entah siapa yang ciptakan itu. Masa katanya melayat singkatan dari melihat mayat? Tapi kita bukan melayat, bukan mau dalam hal melihat mayat itu. Tapi kita mau datang untuk meneguhkan keluarganya yang masih hidup. Keluarganya yang ditinggalkan, yang sedang nangis-nangis itu. Kita datang melihat mereka, menyampaikan kata-kata penghiburan kepada mereka. Dan dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang mati. Sebaliknya tadi orang mati tidak bisa lagi mendapatkan berkat dari orang hidup. Sebaliknya orang hidup juga jangan mau minta berkat dari orang mati. Akan mengenang terlalu bidak karena tua-tua nami, sasitongna secara gerakan kita masih lakukan ini. Mudah-mudahan kita nggak paham lagi, hanya ikut-ikutan gaya-gaya aja. Mangodas do tahenin na molutu nasa rumah tua, mangodasi. Itu kan mangidu sahala ni namod dingi. Leo matua auto dimi, leo matua usahalami. Rasongoni. Jadi tidak ada lagi jalannya kita minta berkat atau rojiarah kuburan. Itu kuburan martangi yang nasida. Horas mahamu ka sahalan idopung. Pasu-pasu mahamnya ka peparamon. Minta berkat, minta kekayaan mereka ke kuburan. Opungnya meninggal dalam keadaan miskin. Maco mangan. Dan mereka minta kekayaan dari orang yang meninggalnya dari keadaan seperti itu. Kita menentang itu. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Oke, biar sekalian kita lanjutkan. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Yang pertama tadi, berdoa kepada arwah. Tentu kita tahu ini bukan ajaran kita, tapi di Katolik ada ajaran seperti itu. Tapi di gereja-gereja reformasi, di gereja-gereja Lutheran, Calvinis, apapun, gereja-gereja reform, itu tidak lagi percaya akan adanya hubungan orang-orang yang hidup dan yang mati, dan akhirnya kita tidak boleh mendoakan arwah dan berdoa kepada orang-orang mati. Itu sebabnya di kita tidak ada doa kepada para santa dan santo. Di Katolik ada, termasuk Santa Maria. Kita nggak berdoa ke Maria. Bagi Protestan, bagi gereja-gereja reformasi, beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi keistimewaannya, dia menjadi sarana lahirnya juru selamat. Hanya itu.
Sisanya beliau adalah manusia yang sama seperti kita. Ketika dia meninggal, dia akan meninggal sama seperti ketika kita meninggal juga. Maka kita tidak berdoa kepada siapapun yang telah meninggal. Baik itu Bunda Maria, baik itu para rasul, baik itu orang-orang kudus pada kekristenan yang pertama. Dan ini salah satu, mengenang teman-teman, salah satu yang ditentang paling keras oleh Martin Luther ketika dia menuliskan 95 dalil pada waktu reformasi. Surat penghapusan dosa, indulgensi. Ketika seseorang bisa membeli surat kepada gereja, lalu menuliskan nama orang-orang yang keluarganya yang telah meninggal, lalu dosa mereka akan dikurangi. Begitu konsepnya. Jadi ada purgatorium atau api penyucian, nanti masa mereka dibakar di api penyucian akan berkurang. Itu konsepnya. Di kita tidak ada seperti itu. Di kita adalah kematian kekal dan hidup yang kekal. Pertobatan hanya terjadi ketika kita hidup. Gak ada nanti-nanti, kawan-kawan. Makanya kalau ada rencana, ya udahlah, hidup atau masa muda kan cuman sekali, nikmatin aja lah sekarang yang itu. Hati-hati kalian ngomong kayak gitu. Gak semua orang bisa sempat balik. Gagah memang lihatnya orang-orang tua kita ini yang dulunya pernah jadi preman, yang dulunya pernah tukang mabuk-mabukan, yang dulunya pernah masuk dunia kegelapan, sekarang mereka cerita sama kita, gagah memang dengarnya. Oh, kami dulu, anggo hamin aja dulu. Apa itu parang katanya. Gagah dengarnya memang. Tapi berapa orang yang bisa selamat dari situ? Kita ngetes-ngetes saja, uji coba, ngetes-ngetes, nakal sekali ini aja pun gitu. Langsung meninggal. Gak sempat tobat. Nantilah tunggu tua lah aku jadi sintua, kalian bilang. Gak sempat. Hati-hati sama pilihan itu kawan-kawan. Hati-hati sama kata-kata itu. Hidup hanya sekali, harus dinikmati itu, hati-hati. Bali nih bos. Aku bilang pula lagi nanti. Pertobatan hanya terjadi ketika kita hidup. Ketika kita meninggal dunia nanti tidak ada lagi pertobatan di sana. Enggak ada lagi orang-orang hidup yang mendoakan kita supaya dosa kita berkurang, pahala kita naik, itu tidak ada di dalam konsep kita. Yang berikutnya tadi tentang mendirikan tugu untuk menghormati orang yang meninggal sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Orang-orang Batak itu paling banyak dikritik oleh suku-suku lain. Awalnya mereka kagum, lihat datang ke tanah orang Batak, lihat bangunan megah-megah. Apa ini? Kuburan katanya. Jago ya kuburannya, kuburan orang tuanya, kuburan opungnya gitu. Pasti yang punya ini orang kaya. Dilihatlah rumah yang punya, aneh marupak. Ya kan kayak gitu yang terjadi. Tugu kuburan, kumpulan makam-makam orang-orang tua, tugu Parsadaun apa segala macam. Begitu megahnya, ternyata orang-orang yang hidup malah tempat tinggalnya susah. Lagi-lagi mudah-mudahan tidak lagi dipercayai, hanya praktek-praktek yang orang-orang pun tidak paham lagi. Tapi ini memang ada hubungannya dengan kepercayaan konsep Batak dulu. Saya hubungkan sekalian dengan yang paragraf bawahnya. Kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan bahwa roh orang meninggal itu hidup dan orang yang meninggal itu akan menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Yang dari Toba pasti lebih familiar. Jadi banyak tugu itu, di bawah itu ada banyak tempat tulang belulang, tempat mayat-mayat, dan ada satu tugu yang tinggi, dan di puncak tugu itu ada satu makam khusus untuk satu orang, yang paling tua. Jadi konsepnya adalah, orang meninggal, itu arwahnya jadi begu. Nah makin lama, makin senior dia ini, kayaknya ada naik tingkatnya ya, nggak tahu lah ada ospek-ospeknya juga nggak tahu. Cuman ada naik tingkatnya juga. Makin lama mereka ini jadi begu-begu ini jadi sumangot namanya. Nanti makin lama lagi naik pangkat lagi. Itu yang namanya Isumbawon.
Isum Bawon inilah yang nanti setara dewa, ke situlah orang-orang bisa meminta. Begitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini yang dipercayai oleh orang-orang Batak itu. Naiklah paling tinggi dari sini, ini yang di bawah ini masih begu lah ini. Begu neon, begu latup, begu aha. Naik nanti yang di atas ini jadi Sumangot. Setelah habis di sini jadi debu, itulah yang jadi Isum Bawon dia. Naiklah lagi dari sini, siapa yang paling tua di sini, naiklah dia nanti jadi Sumangot lagi. Kalau ada di luarnya Tugu ini keluarganya, itulah yang diokal lagi, digali lagi, mengokal holi. Disitulah lagi masuklah ke dalam kuburan ini, begitu. Supaya apa? Supaya ini jadi Sumangot, jadi Isum Bawon, supaya kita bisa minta berkat. Itu konsepnya. Padahal yang pertama sekali kita percaya bahwa orang-orang meninggal, arwahnya tidak lagi bersama-sama dengan kita di bumi, tidak lagi sama sekali. Mereka sudah ada di satu tempat tertentu. Entah apa itu tadi, kalau kita bilang tadi di nyanyian kita, yang telah menang disambut di Firdaus. Kesempatan kalian nama-namanya aku ya. Dan lihat, coba nanti lihat di kamus Alkitabnya yang bawa Alkitab, Firdaus itu adalah tempat kumpulan orang-orang meninggal. Agak kasihan memang ternyata. Tapi itu konsepnya. Ada tingkatan-tingkatan di dalam dunia perbeguan, begu, Sumangot, Isum Bawon, dan Tugu itu cara penunjukannya. Nah, maka kita tolak itu. Bahkan dari awal sekali kita tolak, dari awal bahwa rohnya orang meninggal itu jadi hantu, itu kita tolak. Itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi hubungan mereka di dunia ini, tidak ada lagi mereka di dunia ini. Dan berulang kali saya ajarkan ini yang mengenang di tempat-tempat pelayanan sebelumnya. Yang bikin kesal, mudah-mudahan kita yang sudah di perantauan sudah lebih modern, tapi entahlah, kadang-kadang kita juga cuman gara-gara modal nonton film horor bawa hati, kayak baru sekali nonton Falak dia gitu kan. Itu nanti pertanyaannya banyak kali dari situ. Itu kan fiksi ya. Gak usah bawa hati kali lah. Amang iya apa bisa jadi suster, jadi hantu kayak gitu katanya. Di Indonesia juga ada hantu kepala buntung, kebun jeruk. Hantu jeruk purut, pastor kepala buntung. Kalau soal itu ada yang lebih seram. Ini seperti itu mengenang. Tapi kita tolak itu, tidak ada itu namanya semua yang hantu-hantuan itu. Berulang kali saya bilang, kalau seandainya hantu itu ada, Indonesia ini paling kasihan kali. Udah hidup kita susah, jadi hantu juga susah. Iya kan? Orang barat hantunya gagah, Dracula, pakai jas, pakai pomade, tinggal di istana, kastil. Orang Cina, vampir Cina masih ingat, pakai jubah-jubah kayak gini, berlapis-lapis, pakai kalung. Mereka hantunya Indonesia. Tuhan, itu dapat daster putih dari mana? Gak tahu kuntilanak itu ada proses masuknya apa sih? Ada saringannya pakai mana itu? Coba ada pernah kalian lihat di film-film kuntilanak overweight? Enggak, langsing semua. Makanya abang-abang kalau mau cari cewek putih, rambutnya hitam lurus panjang, langsing, suka ketawa, masa sama kuntilanak coba. Dapat bedak malamnya itu dari mana lagi coba? Putih-putih itu. Tapi cuman itu ya, itu yang bisa ditiru dari kuntilanak, ya itu udah tinggal di pohon, pakai baju daster, tapi itu pun masih dinikmatinya kehantuannya, masih selalu dia tertawa. Ada lagi hantunya Indonesia. Aduh, mohon maaf, bukan body shaming. Udah kecil, botak,
cuma pakai sempak. Mohon maaf. Kalau betul-betul hantu itu ada, orang meninggal jadi hantu, orang Indonesia itu paling kasihan. Hantunya jenisnya kayak gitu semua. Paling yang D3 itu suster ngesot. Nah, yang kemudian yang teman-teman, cara kita berpisah, cara orang-orang Batak menunjukkan perpisahan dengan orang-orang yang telah meninggal. Mabai sira, bikin sira garam di kuburan, di liang kuburnya atau di peti mati. Ini sudah berulang-ulang kali saya pernah sampai saya ambilin satu-satu garamnya dari peti matinya itu. Biarin aja lama-lama situ. Udah berapa kali ku bilang jangan bikin garam, jangan bikin garam. Dari mulai yang kasar seperti itu, ku bikin caranya sampai ku bercandain, gak mempan juga, masih bikin garam juga. Udah pernah ku bilang, Amanginang tolonglah jangan lagi dibikin garam di peti mati. Nanti tinggal bikin asam kita jadi Nani Urain yang meninggal. Cuman gak didengar juga, masih berkeras. Cuman persoalan kata sirang dan sira, gak ada hubungannya, cuman dipaksakan kali. Baru berapa harga ongkos, waktu itu ongkos naik angkot, kalau ada keluarganya yang meninggal, ditaruh di kantongnya, kalau 6.000 harga ongkos, ditaruh di kantongnya itu 6.000. Biar apa? Biar naik angkot dia ke surga. Bikin baju-baju mahal, baju-baju mahalnya, asawan not dipakai, asawan baju getina katanya. Dikiranya nanti ke surga itu desak-desakan, terus panas di situ, biar bisa pakai baju ganti di jalan. Enggak, apalagi yang soal Alkitab dan buku ND jangan. Itu total jangan. Itu adalah Alkitab dan buku ND adalah untuk orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang meninggal. Itu mending dikeluarkan. Kalau baju memang sudah tidak terpakai lagi, silakan saja, tapi kalau masih ada yang butuh pakai, lebih baik dipakailah. Jadi cara-cara untuk perpisahan itu juga sangat-sangat unik, amanginang teman-teman sekalian. Padahal ketika kita meninggal itu sudah menjadi masa perpisahannya. Lalu ketika kita ziarah, itu juga masih ada nanti Dawu dope, dak sahat dope tu kuburan naon, di harbangan nai dope di gerbang nai, nggak mengadu, ngarohami bapak katanya kayak gitu kan. Bukannya apa-apa, nanti dijawab bingung juga kalian kan. Menaruhmu boru, sama kamu sudah, katanya. Ditungguin kalian nanti di situ. Terlalu dramatis. Mohon maaf untuk ibu-ibu yang mabalu misalnya. Ketika suaminya meninggal, Allah Tuhan katanya kayak gitu. Tiba-tiba ada kawan yang ngiseng di bawah, oh lo tokin naida budari dah katanya. Marga-iga do Tuhan katanya lagi. Roma hoa mong satu kipe. Oh lo, kalau sediri penguburan, marsugok nih salah mu ijabu, tong dunga biar ho. Itu kan kejadiannya. Mangedung tiki parmodingna songoni nama pangedungna. Alewalah salah ni ijabu. Dang barani tinggal ijabu. Wasa deng ijabu ho. Mabiar rau hina. Roan not bapa hina. Tapi minta Roma ngomongin. Yang seperti itu. Ketika kita ziarah misalnya seperti itu mengenang, ayolah janganlah jahat sama mereka. Waktu mereka meninggal kita sudah bilang di surga hasonangani, mereka sudah di surga, mereka sudah bahagia, mereka sudah tidak mengalami lagi ini dan itu, sakit penyakit tidak lagi. Tapi ketika kita ziarah, kita bilang lagi mereka ada di kuburan itu. Ngalilik kamu isona teh, katanya. Imadah, au pe ngamasihol katanya kayak gitu. Berarti kita bilang lagi mereka tinggal di kuburan ini, jahat kita sama mereka. Sudah imanilah mereka, sudah ada di sana. Jadi ngapainnya kita ziarah? Kita ziarah satu yang untuk estetika, pemakaman itu untuk orang meninggal bukan untuk dilupakan.
Bukan untuk dilupakan, tapi bukan untuk ditangisi melulu terus-menerus begitu juga menginang. Maka kita tetap mengingat mereka, pun kita berdoa di sana, yang kita doakan bukan mereka. Yang kita doakan adalah kita yang tinggal-tinggal ini. Boy do marsuap amang, boy marsuap, kalian kan sudah bersih-bersih kuburan, ya silakan cuci tangan, silakan marsuap. Yang salah adalah ketika ada mantra-mantranya. Apalagi dok maka, jangan-jangan kita ini pernah waktu kecil di parsuap pon natorasna. Sini emang sini baru marsuap dulu. Oh lama kami dopung, bisa mahmu dopung, tinggal lagi kata nyopungnya di situ. Pas sudah keluar selesai dari kuburan, jangan nengok ke belakang ya kata. Dikira anak-anak itu nurut. Jangan nengok ke belakang ya. Langsung gitu pasti. Supaya apa katanya? Supaya jangan ngikut. Itu seolah-olah perpisahannya. Jadi tidak ada lagi mereka, tidak ada lagi di kuburan itu, tidak lagi di tempatnya itu. Kalaupun namanya baiklah kita manusia, kita suka rindu, kita punya kenangan dan yang lain-lain. Kita ngomong seperti itu hanya atas dasar kerinduan kita. Batasilah diri, cukupkanlah diri. Batasilah diri hanya sampai ini hanya kerinduan saja. Kalau datang ke mimpi, bahwa namanya nama tanda niat baju pangau doakan namuding. Jadi kayak mana kalau aku mimpi sama Michael Jackson? Michael Jackson juga udah meninggal. Ya nggak ada, itu masalah kerinduan aja, masalah psikologi dengan yang lain-lain. Nggak ada tanda-tanda aneh-aneh ini dan itu soal itu. Jadi boleh dikit lagi ya. Udah agak gelap memang, tapi mau nyanyi-nyanyi lagi kita. Yang paling bikin kita kebingungan, Amanginang, adalah soal kesurupan. Yang paling kita bikin bingung terakhirnya adalah tentang kesurupan. Lalu siapa yang kesurupan itu? Kok bisa dia persis sama orang-orang yang sudah meninggal itu? Dak ada bagaimana Pak Jupang dopung, ali buasa songoni gayana, pasien, sumakian. Dia nggak bisa bahasa Batak kian, kok pas ketika kesurupan dia jadi bisa bahasa Batak. Dan baik loh, keluarga kami lagi ribut, dia kesurupan, opung kami, kemudian kami, mardame mahamu akapa hopuku. Berarti baik dong. Ada barang kami yang hilang, terus dia bilang, di sido, inganan nak, ditunjukkan sama kami, berarti baik dong. Gitu. Ingatlah mengenang, tetaplah kembali bahwa orang yang meninggal tidak ada lagi bersama-sama dengan kita di dunia ini, mereka sudah punya tempat yang terbaik. Lalu siapa itu? Itulah iblis, manifestasi dari iblis. Kok bisa dia tahu? Iya, iblis itu pintar. Iblis itu tahu. Bahkan yang kita sembunyikan, kita simpan sesimpan-simpannya dalam hati kita, dia bisa tahu. Tapi polanya perhatikan. Jangan-jangan ada 1-2 orang yang pernah dengar cerita yang sama. Polanya nanti akhirnya adalah si media yang kesurupan tadi akan minta ruangan, minta kamar, lalu dia akan diminta makanan tertentu untuk diantar ke kamar itu. Jadi si media ini nggak akan punya kehidupan. Kita akan membiarkan dia dipenjara oleh si iblis tadi. Yang kedua, kita nggak mau lagi minta sama Tuhan. Seolah-olah baik ya. Mardame mahamu, di sadudo nani luam munai, barang yang kalian cari itu ada di sana. Seolah-olah baik. Lalu apa yang terjadi sama kita? Kita nggak mau lagi berdoa minta sama Tuhan. Ngapain minta sama Tuhan? Belum tentu dijawab juga. Mending ini minta sama roh ini, sama hantunya opung. Bisa langsung dijawab instan. Gitu. Itu arahnya. Ingatlah, cuma 2 itu Amanginang, teman-teman sekalian. Cuma 2 itu tugasnya iblis, kerjaannya. Biar hon, do mangototoi, menakut-nakuti dan membodoh-bodohi. Orang yang sedang takut sangat gampang untuk dibodoh-bodohi. Nama biar dohi tadang dapotan Avanza, yang karena takutnya kita nggak dapat Avanza baru itu, Amanginang. Makanya pas ditelepon penipu, pergi kita ke ATM. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya katanya. Nggak kita kasih tahu. Pergi kita ke ATM diam-diam. Kita kirimkan ke dia uang kita yang tinggal sisa seberapa itu. Berapa
sisa uang di rekeningmu katanya. Nama biar dohita kainang masa maningaha tu ka yanak kota. Ido baina di telepon panipui. Ibu, anak Anda sedang bersama dengan kami, dia ketahuan mencuri di pom bensin. Padahal sudah sama, template-nya sama semua. Kalau nggak pom bensin di minimarket, template-nya sama. Tapi karena kita takut, maka kita dibodoh-bodohi. Itu kerjanya iblis. Ketika kita takut nggak dapat jabatan, di situ mereka dibodoh-bodohi. Makanya setiap pemilu, dekat-dekat pemilu, pusuk buhit itu rame bagi orang-orang yang nggak dapat jabatan. Nasomar pinopar, yang takut tidak punya peparan pinopar, mereka akan dibodoh-bodohi juga. Romahmu topung disiadui katanya. Nasono dei. Saya pernah jadi korban. Waktu saya pertama kali dibawa ke kampung Opung Bau. Opung Bau maksudnya opung dari mama. Opung Bau doli saya sudah lama meninggal. Begitu saya nyampe di Medan, nangis terus, nangis. Orang tua saya panik, takut anaknya kenapa-kenapa. Maka dicarilah ke dukun-dukun begitu, dukun-dukun Semanus ini. Tahun segitu masih ya terlalu begitulah pola pikirnya. Nah sampai salah satu dukunnya bilang, tuh emak, nah digerehi opung nadoi, yang digeliti opung nyanyi itu, katanya bilangkan ke aku, opungku sudah meninggal, sudah lama meninggal. Bayam majosi panganon nigi jengi lamari, bikinlah dulu makanan di atas lemari. Setelah dewasa ini mengenang teman-teman kupikirkan, kasihan kali opungku itu ya. Waktu hidup dia punya gelar Raja Padua katanya. Berarti dia orang kaya waktu hidupnya. Kok mati, ketika mati dia makannya di atas lemari. Dia angkatnya naik kakinya satu. Pikirku lah itu. Yang hal-hal seperti itu mengenang. Jadi kita seringkali gara-gara ketakutan hal-hal seperti itulah, maka kita akan sangat-sangat gampang dibodoh-bodohi oleh si iblis. Maka hilangkan dulu segala ketakutan kita tentang keduniawian ini, tentang harta, tahta, jabatan, tentang keturunan dan yang lain-lain. Itu kita hilangkan dulu, mengenang gak bisa ngapa-ngapain si iblis itu sama kita. Gak punya kuasa apa-apa lagi dia. Yang pasti kita akan punya kerinduan bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terkasih kita itu yang telah lebih dahulu meninggal dunia itu tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Mereka ada di tempat yang senang. Tadi kita sudah nyanyikan 6 ayat. Yang telah menang disambut di Firdaus, yang telah menang ini akan dapat ini, dapat mana, yang telah menang akan dapat baju putih, jubah putih. Ada 6 ayat itu. Itu keuntungannya orang-orang yang telah menang, yang telah meninggal dunia maksudnya. Lalu ayat 7, tadi lagu kita itu, ajarkan aku Tuhan untuk bisa dapat menang juga. Itulah Yerusalem baru yang kita rindukan itu. Yerusalem, bukan Yerusalem yang lagi perang sekarang. Jadi Yerusalem yang rohani. Karena kita juga adalah Israel yang rohani, maka kita akan merindukan Yerusalem yang rohani. Bagaimana caranya biar kita sampai di sana? Oh, teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya, maka mereka sampai ke tempat itu, maka kita selama berjuang di dunia ini, kita juga akan sampai ke tempat itu ketika kita melakukan yang telah Yesus Kristus teladankan kepada kita di dalam kehidupan kita. Maka minggu ini mengenang perayaan Parningotan Nina Modding ini bukan untuk bikin kita meratap lagi, nangis-nangis lagi mengingat mereka yang sudah meninggal dunia, tapi untuk menyadarkan kita bahwa kita juga akan meninggal entah kapan waktunya, entah bagaimana caranya. Maka kita harus tetap berpengharapan, maka kita harus tetap stabil tindakan kita. Gak usahlah sekali ini aja pun aku nakal, gak usahlah kayak gitu, kita harus tetap stabil. Gak usah takut-takut dibilang orang sok suci lah, sok baik lah, sok rohani lah, pemegang kunci kerajaan surga lah. Justru takutlah ketika dibilang nakal, tukang main judi, tukang main cewek. Masih ada lagi, daripada main becek katanya, lebih bagus main cewek. Enggak, sama, enggak usah berani kotor itu baik katanya. Enggak sempat semua orang nyuci. Tetaplah berpengharapan mengenang. Surga itu ada dan nyata, dia bisa datang kapan saja. Kematian itu ada dan nyata, dia bisa ada datang kapan saja. Maka bersiap-siaplah untuk itu kapanpun. Hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok.
dalam hal berbuat baik maksudnya. Dalam hal berbuat baik, seolah-olah kita hanya hidup hari ini terakhir, maka berbuat baiklah sebaik-baiknya. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Engkau memperbolehkan kami masuk turut merayakan minggu akhir tahun gerejawi pada hari ini yang berketepatan dengan peringatan orang-orang yang telah meninggal. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan hati dan pikiran kami, Engkau berikan roh pengharapan di dalam hati kami, agar kami tetap berpegang teguh, agar kami tetap dapat bersuka cita atas orang-orang yang telah menang dari tengah-tengah kami, dan kami rindu akan kemenangan yang sama juga. Dan selama kami di dunia ini ya Bapa, selama Engkau perbolehkan kami berkarya di dunia ini, Engkaulah yang akan membimbing, menuntun, menguatkan kami, memampukan kami melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, hingga pada waktu Engkau panggil kami dengan nama kami masing-masing ya Tuhan, pada waktu kapanpun itu, kami Engkau dapati dalam keadaan setia. Kami telah siap ya Bapa. Kiranya Engkau yang kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu dan membimbing, menuntun kami, menguatkan kami agar dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang berduka, Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka, Engkau yang membebaskan orang-orang yang sedang dalam pergumulan dan memberi kesehatan kepada orang-orang yang sedang dalam masa sakit penyakit. Berkati segala aktivitas kami dalam satu minggu ini Bapa, kiranya semua berjalan dengan penuh sukacita dan nama-Mu dipermuliakan oleh segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bila yang dibaca nama orang kesal.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh pelayan ibadah yang melayani ibadah kita pada malam hari ini menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Horas. Strong.
Cek satu. Cek satu. Shalom, selamat hari Minggu. Hehe siapa romani mangulus maalongo dasian Siregar, seluruh jemaat kategorial Alma dan Ina, Napo 10 HKBP Denpasar dan